lagi. Nanti bikin keran otomatis buat di depan, oke nggak? Iya. Yang mana ya di kamar mandi? Bukan di depan buat cuci tangan. Yang di luar? Oh. Bosan dengan keran air yang harus diputar terus-menerus? Mau yang lebih praktis dan higienis? Yuk, kita buat sendiri keran otomatis pintar. Dengan video ini, kamu akan belajar cara membuat keran yang bisa menyala hanya dengan mendekatkan tangan atau kaki. Dijamin bikin kegiatan cuci tangan anak-anak jadi lebih seru dan pastinya higienis. Sebelum kita bahas skematik elektronik secara keseluruhan, kita bahas komponen-komponen utamanya. Solenoid 12 volt setengah inci, ini dia jantung dari keran kita, yaitu solenoid. Komponen ini akan membuka dan menutup aliran air. Modul relay 5 volt, modul relay ini fungsinya untuk mengontrol solenoid yang tegangan dan arusnya lebih tinggi dari sensor. Modul relay berfungsi seperti saklar bagi solenoid dengan sensor inframerah sebagai triggernya. Sensor inframerah 5 volt 2 buah, dua sensor ini akan mendeteksi gerakan tangan dan kaki kita, sehingga keran bisa otomatis menyala. Sensor dan modul relay ini sama-sama aktif low sehingga keduanya kompatibel. LM2596, Adjustable Step Down, modul regulator ini akan menurunkan tegangan 12 volt menjadi 5 volt, sesuai dengan kebutuhan sensor dan modul relay. Sekarang mari kita bahas skematik elektroniknya. Yang pertama adalah solenoid 12 volt. Solenoid memiliki dua terminal yang akan dihubungkan dengan sumber tegangan. Dalam hal ini, salah satu terminal dihubungkan dengan negatif 12 volt dan terminal lainnya dihubungkan dengan relay pada pin NO atau normally open. Modul relay pin COM dihubungkan dengan positif power supply 12 volt. Ketika relay aktif, akan menghubungkan terminal COM dan NO atau berfungsi sebagai saklar. Relay aktif jika mendapat trigger dari sensor. Output dari kedua sensor inframerah dihubungkan dengan input modul relay. Tegangan kerja 5 volt sama dengan modul relay sehingga bisa digabungkan langsung. LM2596 mendapat input dari power supply 12 volt. Output 5 volt disetting dahulu sebelum dihubungkan dengan sensor dan modul relay. Power supply 12 volt sebagai input dari LM2596 dan solenoid melalui pin COM dari modul relay. Kapasitor 220 mikrofarad digunakan untuk menunda atau menambahkan waktu aktif relay, sehingga solenoid tidak nyala mati secara sesaat. Kaki positif dihubungkan dengan VCC dan kaki negatif dengan input relay. Sekarang, mari kita simulasikan komponen-komponen tersebut sesuai dengan diagram skematik. Siapkan breadboard, multimeter, solder dan adaptor 12 volt. Pertama, kita akan setting tegangan pada LM2596 dari input 12 volt menjadi 5 volt. Selanjutnya, kita rangkai LM2596, modul relay, dan salah satu sensor inframerah. Atur sensitivitas sensor dengan memutar potensiometer dengan obeng plus kecil. Selanjutnya, paralelkan sensor pin input, VCC dan ground pada sensor kedua. Perhatikan, relay aktif, menyala dan mati bersamaan dengan kedua sensor mendeteksi tangan. Kita akan tambahkan kapasitor 220 mikrofarad pada input relay dan VCC. Perhatikan perbedaannya. Relay menyala lebih stabil, sedangkan sensor nyala hidup sesuai deteksi tangan.
Satukan semuanya menggunakan PCB berlubang. Kita hubungkan perpipaan dengan solenoid. Keran orange dibutuhkan untuk mengatur debit air. Untuk sambungan dengan ulir, jangan lupa menggunakan seal tape dan sambungan pipa diberi lem pipa. Siapkan tempat untuk rangkaian sensor. Ikat rangkaian pada pipa bagian atas. Hubungkan output rangkaian dari relay NO dan negatif 12 volt pada solenoid. Siapkan tempat untuk sensor kaki. Saatnya instalasi pada pipa aktual. Tutup keran sumber dan potong pipa. Rapikan kabel. Hubungkan kabel power dengan aki atau baterai 12 volt. Penjepit merah dengan positif dan penjepit hitam dengan negatif. Hati-hati jangan sampai terbalik. Kayak utuh aja tuh. Jadi pelan tahu aja. Ani, dapat ini. Tangannya digotak-gotak dulu.
Ketika pagi datang, sinar matahari yang merupakan sumber sinar inframerah langsung mengaktifkan sensor. Walaupun sudah dipasang cover untuk mengurangi efek sinar matahari langsung, tetap akan mempengaruhi kinerja sensor antara siang hari dan malam hari. Sementara, kita pasang saklar manual untuk menonaktifkan fungsi saklar otomatis ini, karena sensor selalu aktif saat terkena matahari langsung. Kesimpulan, saklar otomatis menggunakan sensor inframerah, tidak efektif untuk penggunaan outdoor. Hal ini dikarenakan interferensi sinar matahari yang merupakan sumber sinar inframerah yang sangat kuat, jadi disarankan untuk sensor ini digunakan untuk keperluan indoor. Atau, apakah kamu tahu sensor lain yang cocok untuk keperluan outdoor seperti ini? Sensor yang tidak terpengaruh cahaya, dan juga tahan air.